muda itu nggak hanya melek teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi tentang nilai integritas. Nah, dalam rangka memperingati semangat AI radiasian dan mendukung gerakan nasional anti korupsi, tentunya kegiatan Indonesia Youth Integrity Hack ini eh, diinisiasi bersama Mavindo dan Kisah Motivasi untuk bisa meningkatkan kesadaran kepada generasi muda terkait bagaimana sih mengintegrasikan kecapan digital sekaligus nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi pertama kali ini, di mana kurang lebih nanti saya bakal memperkenalkan terkait dari website Code ORG. Nah, sebelum itu Code ORG ini merupakan sebuah platform atau website platform nirlaba gitu yang merupakan kolaborasi hasil inisiasi dari ASEAN Foundation bersama Mavindo. Nah, kebetulan kita motivasi itu sebagai kolaborasi untuk campaign-nya atau kampanye dalam rangka mempromosikan giat gerakan Code ORG-nya. Nah, untuk Code ARJ ini sendiri udah didukung sama Microsoft sekaligus Google sebagai mitra mereka dengan multibahasa itu tersedia dari 70 bahasa termasuk di dalam website itu ada bahasa Indonesia juga. Jadi bisa dipakai oleh teman-teman generasi muda dalam mensosialisasikan sebagai media kepada anak-anak seperti itu. Nah, kenapa sih Code ORG ini cocok buat teman-teman pakai ketika sebagai media, ketika teman-teman sosialisasi atau campaign bersama anak-anak SD, TK gitu ya. Karena di dalam website ini sendiri, Code ORG itu terdapat modul AI-nya. Jadi, eh, selain ada modul pembelajarannya, tentu ada games-games yang bisa dipraktikkan langsung oleh teman-teman sekalian ataupun kepada audiens anak-anaknya seperti itu. Nah, selain itu juga di Code ARC ini juga ada kurikulum terstruktur. Nah, dari dasar sampai ada proyek-proyek kreatif yang bisa disimulasiin sama teman-teman sekalian atau audiensnya seperti itu. Nah, kalau untuk fitur unggulan AI di Code ARG ini, kurang lebih ada banyak sekali fitur yang bisa dikreasikan. Salah satunya ini ada latih AI untuk membedakan sampah dan ikan. Nah, di fitur Code RG-nya itu sendiri, lalu ada diskusinya, diskusi terkait dari dampak sosial melalui studi kasus seperti itu. Dan ada Hour of Code, yaitu sesi belajar 1 jam seperti itu. Nah, ini ada beberapa testimoni pengguna dari Code ORG, di mana untuk pengguna itu sendiri mengatakan 90% itu minat guru melaporkan ketertarikan lalu uh, ini kota Airj ini sudah 500 lebih sekolah sudah mengadopsinya dan sudah 20 lebih juga kompetensi yang diraih berkat Code ARJ seperti itu. Nah, untuk penggunaan website Code ARJ ini mudah banget teman-teman. Ini bisa diakses online dan gratis juga di browser atau Chrome HP teman-teman. Di laptop juga bisa. Langsung aja ketik di Chrome-nya code.org. Seperti itu nanti situ ada berbagai fitur yang bisa disimulasikan kepada teman-teman dan ada tutorialnya juga kalau misalnya teman-teman bingung. Nah, nanti ketika teman-teman mensimulasikan atau mengerjakan proyek yang ada di fitur tersebut, nanti ada sertifikat apresiasinya yaitu dari Code ARG. Nah, ini ada integrasi kurikulum sekolah yang terkait dari Code ARG itu sendiri, ada proyek kelompok, tugas mandiri, sekaligus sebagai rencana pembelajaran gitu. Dan ada sertifikat yang tersedia juga. Nah, tentu adanya website Code ARG ini ada tantangan serta solusi juga. Nah, untuk tantangan sebelumnya itu tuh tentunya terkait dari koneksi internet yang terbatas ya teman-teman. Sehingga ada solusinya yaitu aktivitas yang teman-teman proyeksikan atau simulasikan di Code RJ itu bisa diunduh serta open friendly. Nah, sebelumnya itu guru itu kurang familiar juga terkait dari AI Code ARG ini. Nah, sehingga Ascent Foundation atau Code ARG ini memberikan pelatihan gratis. Nah, lalu ada kendala bahasa dan sekarang solusinya di Kota RJ sendiri itu udah ada tersedia dalam bahasa Indonesia dan ada dan bisa juga diakses melalui smartphone seperti itu.
Nah, kurang lebih campaign terkait dari Code ARG ini lebih memperkenalkan gerakan dari website itu sendiri. Dan nanti untuk materi lebih expertnya lagi itu bakal disampaikan ke materi kedua, yaitu Kak Suci Raharjo dari KPK RI seperti itu. Nah, tapi di sini aku mau menunjukkan tampilan dari website Code ARG. Teman-teman bisa barangkali mau coba juga di laptopnya atau di HP-nya boleh ketik di Chrome-nya Code ARG. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya di website tersebut. Nah, ada beberapa proyek atau katalog juga, proyek fitur yang bisa dikreasikan teman-teman. Di sini saya mau nunjukin salah satu fitur games yang disediakan oleh Code ARG. Di sini ada banyak banget proyek atau gamesnya teman-teman. Nah, bisa sambil dilihat juga tampilannya. Nah, mulai dari Sprout Lab, Pesta Tari, Puisi, Musik Lab, dan lain sebagainya gitu. Ini bisa dimainkan gitu bersama anak-anak ketika ini teman-teman sosialisasi seperti ini. Aku bakal nyontohin yang ini nih, mungkin pesta tari. Nah, jadi kurang lebih belum main gamenya itu, Code ini tampilannya itu tuh drop eh, gitu teman-teman. Jadi udah ada template yang harus teman-teman gabungkan, baru gamesnya itu bisa dikerjakan gitu. Ini kan masih kosong ya tampilannya nih. Kita coba untuk mainkan biar dia menghasilkan gamesnya. Nah, di sini kan udah banyak template ya, jadi bisa dikreasikan sama teman-teman aja gitu. Bisa disesuaikan sama kreativitasnya masing-masing. Di saya tampilannya masih PDF ya. Oh, oh ya, Master. Bentar, oh bentar, Master. Kalau di teman-teman tampilannya masih PDF atau tidak? Iya Kak, masih Masih Kak. PDF. Oh, Heeh. Ya Kak, tuh masih Iya Kak, dipresentasi. masih PDF. Berkenal lagi. Iya, Kak. nah, Nah, itu baru. oke oke. Terima kasih, Master. Oh, berarti dari tadi aku nunjukin tampilan code RG-nya gak tertampil ya? Oke, bentar. Coba aku ulangi dulu deh. Nah, teman-teman bisa akses ini secara gratis juga dan online, bisa di handphone teman-teman. Barangkali teman-teman mau nyoba nanti kita kasih waktu sesi juga buat teman-teman eh, praktek melalui fitur-fitur yang ada di situ. Nah, ini kan tampilannya ya kurang lebih. Nah, di situ ada new project. Nah, di situ ada berbagai fitur yang bisa teman-teman simulasikan, bisa pilih apa saja. Nah, kalau yang mudah itu ada di pesta nari, musik lab seperti itu. Nah, tadi saya lagi nyoba salah satu fiturnya yang di pesta tari. Nah, kurang lebih eh, fiturnya itu tuh seperti ini. Tampilannya itu masih kosong, jadi kita mensimulasikannya itu melalui blok-blok template yang udah disediain di Code ARG itu sendiri. Nah, selain itu juga ada musiknya juga, jadi sehingga kita bisa milih musik yang mau kita
sesuaikan saja dan kita bisa jalankan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini salah satu contoh fiturnya pesta tari, atau nanti teman-teman bisa coba explore lagi masing-masing melalui fitur-fitur yang ada di Kota Edge seperti itu. Mungkin aku bisa share link ini ya, link webnya ya di ke teman-teman. Barangkali teman-teman tertarik atau mau nyoba, boleh banget. Nah, untuk linknya sudah saya kirim di kolom chat. Teman-teman yang mau buka boleh seperti itu. Atau mau langsung dikreasikan melalui fitur-fiturnya boleh. Karena setelah dari teman-teman ngerjain proyeknya itu langsung terunduh sertifikatnya seperti itu. Sertifikat partisipasi dari teman-teman mengerjakan proyek yang ada di fitur tersebut. Gitu. Kita kasih waktu berapa menit ya Kak Elvi ya? Buat teman-teman simulasiin di device masing-masing. Sekaligus ngisi post test juga. Baik, Kak, untuk waktunya kita kasih 5 menit ya. Oke, 5 menit ya. Oke. Oke, sembari teman-teman mencoba membuka webnya boleh sekalian ngisi post testnya juga. Bentar aku share link post testnya.
Oke, gimana teman-teman? Ada yang udah ngisi post-testnya? Boleh raise hand atau boleh ramaikan di kolom chatnya ada yang sudah mengisi post-testnya. Oke, atau ada yang udah nyoba, mencoba untuk mensimulasikan proyek fitur-fitur yang ada di Code ARG. Oke, Husni Mubarak lagi dicoba-coba Bang. Prisma Prisma udah isi. Oke, ke Andika Fiona, Postes Don, Sela agak bingung Kak. Oke, Kak Prisma sebelumnya udah isi apa nih? Postes kah atau mensimulasikannya? Bahasa Inggris soalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bahasa Inggris, di situ bisa diubah teman-teman karena kan tadi Code ARG itu kan multibahasa ya. Sudah tersedia bahasa Indonesia. Paling bawah sendiri itu bisa diubah ke bahasa Indonesia. Bentar, aku coba share screen ulang ya. Nah, di paling bawah sendiri Kak, tadi Kak Cindy ya kalau nggak salah, Kak Andika. Nah, di bawah sendiri itu kan bisa diubah ke bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Inggris gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke Kak, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang sudah nyoba atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Sudah isi post-testnya. Oke. Teman-teman yang belum isi post-testnya bisa isi ya. Seperti itu. Oke, yang lain gimana? Ada yang sudah mengisi?
Oke, teman-teman, sekali lagi ya buat teman-teman bisa segera mengisi post-testnya dan bisa memanfaatkan waktu setiap sesi yang diberikan. Ketika ngisi pretest bisa langsung diisi pretestnya. Ketika sesi post-test bisa langsung disegerakan post-testnya. Begitu juga dengan absensi yang ada di akhir acara nantinya seperti itu. Dan sembari post-test juga teman-teman bisa langsung coba simulasiin atau mengeksplor di web code IRG-nya seperti itu. Atau teman-teman sembari mengisi, teman-teman yang lain ada yang mau memberikan saran atau masukan terkait dari websitenya boleh banget bisa on mic, dipersilakan. Atau bisa melalui kolom chat juga nggak apa-apa. Seperti itu. Memberikan pesan-pesannya terkait dari web code IRG-nya boleh banget. Oke, diharapkan teman-teman yang hadir di acara ini bukan hanya gabung ke Zoom saja ya, tapi ada keaktifan teman-teman juga. Jadi nggak hanya sekedar ngejar sertifikatnya aja, tapi ada kesadaran atau ilmu yang didapat teman-teman ketika selesai dari acara ini seperti itu. Saya sudah masuk ke web bank bisa. Dia tersimpan ketika teman-teman sudah mengerjakan proyeknya ya, seperti itu. Yang lain, ada yang memberikan kesan pesannya boleh raise hand. Oke, kalau sudah tidak ada dan sudah kita cukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi post testnya. Untuk itu, saya kembalikan ke moderator atau yang Baik, terima kasih Kak Helmi. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tentang edukasi anti korupsi. Sesi ini akan disampaikan oleh Kak Suci Raharjo, SAPMA, yang saat ini aktif sebagai penyuluh anti korupsi di KPK Republik Indonesia. Sebelum kita dengar materinya, aku akan bacain terlebih dahulu profil singkat beliau. Kak Suci Raharjo SAPMA atau yang akrab dipanggil Mas Bejo adalah seorang pegawai negeri sipil di Komisi Pemberantasan Korupsi. Di luar profesinya, Mas Bejo merupakan founder Raharjo Institute, sebuah komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan pendidikan integritas anti korupsi. Dengan selalu mengutamakan moto hidup Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mas Bejo juga seorang relawan Palang Merah Indonesia sejak masih di bangku sekolah menengah pertama tahun 2002 sehingga saat ini. Mas Bejo menyandang sabuk hitam First Jiu-Jitsu dari Institut Jiu-Jitsu Indonesia serta aktif melatih bela diri Jiu-Jitsu pada beberapa dojo di wilayah Tabun Utara, Bekasi.
Mas Bejo juga kerap menjadi narasumber di beberapa komunitas, lembaga maupun instansi dengan membawakan tema seputar pengembangan diri dan pendidikan integritas anti korupsi. Oke, langsung saja kita sambut Kak Suci. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Elvi atas waktu dan kesempatannya. Sudah terlihat teman-teman tampilannya? Sudah, Kak. Suara Sudah, saya Bang. jelas ya? Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membersamai kita, yang telah mengizinkan kita untuk kita bisa bertatap muka di malam menjelang besok Senin melaksanakan aktivitas kembali bagi yang sekolah-sekolah, bagi yang kuliah-kuliah, yang kerja-kerja gitu ya. Jadi ini sebagai penutup minggu di minggu yang semangat. Harapannya hari Senin besok juga bisa menjadi jauh lebih semangat daripada minggu ini. Eh, Makasih banyak Kak Fahmi dan tim dari Kisah Motivasi atas undangannya untuk yang kesekian kalinya. Kebetulan saya dan Kak Fahmi ini udah kenal sudah cukup lama ya, teman online lama, udah kurang lebih tiga tahunan lebih gitu. Sering mengadakan kegiatan dan agenda online bareng gitu. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator identitas saya. Teman-teman bisa panggil saya Suci atau Bejo. Ini CV-nya nggak usah saya bacakan lagi ya, karena waktu kita terbatas. Saya sudah menikah dan punya 2 orang anak, tinggal di Bekasi. Mungkin ada teman-teman di sini yang tinggalnya di daerah Bekasi, nanti bisa tulis di kolom chat. Nanti kita bisa ketemuan kalau dekat. Terus tadi riwayat organisasi juga sudah disebutkan, beberapa sertifikasi alhamdulillah sudah kami dapatkan. Salah satunya diantaranya adalah Certified Hypnosis Hipnoterapi dan Neurolinguistic Programming, serta yang malam hari ini menjadi poin pembahasan terkait dengan anti korupsi. Saya juga sebagai penyuluh anti korupsi Madya. Ini ada sertifikasinya, yang mengeluarkan sertifikasinya adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti kalau ingin yang tahu lebih detailnya bisa nanya ke saya, Japri, atau nanya ke Kak Fahmi juga monggo, karena Kak Fahmi juga sudah tahu sedikit banyaknya tentang penyuluh anti korupsi. Ini nomor handphone saya, kalau nanti selama penjelasan ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan, bisa japri langsung ke WhatsApp saya di 0857 8017 3287. Terus yang punya media sosial, boleh kita nanti bisa temenan di media sosial, ada Facebook, Instagram. Dulu sempat nulis blog juga, tapi sekarang udah nggak aktif. Dan YouTube. Boleh nanti kalau misalkan punya, kita bisa temenan di media sosial. Baik teman-teman, mengawali pembicaraan kita malam hari ini, saya menghadirkan satu gambar di awal. Ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang ada di benak teman-teman? Saya ingin interaksinya ya. Walaupun waktu kita singkat, padat, dan terbatas, saya mau nggak satu arah, biar kita bisa 2 arah. Ini ada 43 orang di ruangan ini. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi nanti selama ke depan, kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman melihat gambar ini? Indonesia, oke. Peta Indonesia, oke. Ada yang mau raise hand mungkin? Ada lagi? Apa yang teman-teman ingin utarakan ketika teman-teman lihat peta ini? Provinsi yang ada di Indonesia, oke. Dari Febriansa, Husni Mubarok, ada. Ada apanya nih maksudnya? Ada lagi? Monggo. Apa sih yang teman-teman lihat selain ini adalah Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi? Setidaknya sekarang udah 38 provinsi ya, karena kemarin ada tambahan
pemekaran 5 provinsi di Papua. Peta dengan gaya modern. Oke. Apa yang ada di benak teman-teman ketika teman-teman melihat Indonesia? Indonesia itu apa sih coba? Bagian wilayah. Ada lagi? Ini mayoritas sepertinya generasi muda ya, 30-20 tahunan ya. Jadi nggak tahu nih, ada yang seusia saya atau di atas saya nggak? Mungkin pemikirannya bisa lebih kritis lagi gitu, melihat peta Indonesia tidak hanya menyebutkan, ya itu ada yang 17 tahun nih. Biasanya generasi-generasi X, Y, Z ini pemikirannya lebih kritis dan lebih out of the box gitu ya. Ayo nih, ini baru di slide 1 nih. Oke. Kak Elvi Wijayanti, keberagaman dan persatuan Kak. Septian Lukman Putra, berintegritas Kak. Oke, ada lagi, dua lagi deh, dua lagi. Apalagi selain keberagaman dan persatuan. Oke, Rahmania, nice. Halo Kak, selamat malam. Menurut saya Indonesia itu sangat kaya. Oke, negara dengan nama generasi. Negara kelautan di Asia Tenggara. Oke, nice. Baik, teman-teman, ketika kita melihat peta Indonesia ini bahkan sampai ada lagunya bahwa Indonesia ini tanah surga. Pernah dengar nggak lagu Indonesia Tanah Surga, teman-teman? Jadi nggak tahu nih, di angkatan di bawah saya nih ada yang pernah dengar lagu ini nggak? Kak Rustam pernah ya. Kalau ada yang pernah dengar, lebih bisa menjiwai nih. Jadi lagunya kurang lebih, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi tongkat kayu ditanam itu jadi tanaman dan bisa dimakan oleh masyarakat Indonesia. Jadinya apa? Singkong. Gitu ya. Saking sebegitu suburnya di Indonesia, bahkan konon katanya kurma yang hanya bisa tumbuh di Jazirah Arab, itu di Indonesia bisa tumbuh. Saking suburnya tanah Indonesia. Dan tidak hanya tanahnya, kekayaan alam lainnya pun ini luar biasa, teman-teman. Nah, setidaknya yang bisa saya catat adalah sebagaimana yang teman-teman lihat di layar. Kalau lihat di peta, Indonesia ini cuma seuprit ya, bahasanya apa seuprit? Ya secimit lah gitu ya dari sekian besar negara yang ada di dunia. Tapi Indonesia bisa dibilang unggul di bidang kekayaan alamnya, baik tanahnya, lautnya, dan udaranya gitu ya. Setidaknya Indonesia ini adalah memiliki hutan terbesar ketiga sedunia, penghasil beras ketiga sedunia, penghasil batu bara ketiga sedunia, penghasil emas ke-9 terbesar sedunia, penghasil teh ke-7 terbesar sedunia, penghasil tembakau ke-6 terbesar, penghasil kopi ke-4 terbesar, dan penghasil coklat terbesar ketiga sedunia. Dan yang menjadi juara Indonesia dibanding negara-negara lainnya adalah rempah-rempah dan gas alam. Ini potensi yang paling terbesar. Bahkan dulu teman-teman nih, mungkin ada yang masih 17 tahun, ada yang SMA ya. Teman-teman yang masih SMA atau adik-adik ya SMA, ada yang masih SMA tentunya belajar sejarah. VOC dan penjajah itu masuk ke Indonesia dipikir buat apa gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil kekayaan alamnya, termasuk rempah-rempah diantaranya. Kalau teman-teman baca buku sejarah lagi gitu ya. Nah, ini yang dimiliki oleh kekayaan alam Indonesia. Sebegitu besarnya Indonesia memiliki kekayaan alam gitu. Harusnya dengan kekayaan alam yang sebegitu besarnya, visi dan misi Indonesia, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera, ini bisa tercapai. Bagaimana pasal 3 dalam pasal 33 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 45, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harusnya visi misi Indonesia ini dijalankan oleh seluruh unsur, baik itu di level atas maupun di level bawah. Level atas pemerintah maksudnya, level bawah ya rakyat kita gitu ya.
Harusnya visi misi ini Indonesia adil makmur sejahtera bisa tercapai. Namun sayang beribu sayang, nyatanya di Indonesia itu tingkat kemiskinan masih tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman setiap jalan ke lampu merah gitu ya, itu pasti menemukan satu atau dua pengemis. Belum lagi sekarang fenomena manusia silver makin banyak bertebaran di lampu merah gitu ya. Makin banyak gelandangan, makin banyak orang-orang yang manusia gerobak istilahnya kalau di Bekasi ini, nggak tahu kalau di tempat lain. Di Bekasi ini banyak banget manusia gerobak gitu. Terus pelayanan publik yang seharusnya gratis jadi mahal, yang seharusnya gratis jadi bayar. Bahkan kondisi nyata, seperti yang teman-teman lihat di gambar tengah yang bawah ini, akses menuju fasilitas umum seperti sekolah ini terhambat dengan tidak adanya fasilitas umum berupa jalanan atau jembatan. Jadi effortnya luar biasa, bahkan ada di daerah Banten untuk mencapai ke sekolah itu harus menyeberangi kali dan harus basah-basahan. Jadi nyampe di sekolah basah, kuyup, ya karena mereka udah terbiasa jadi tahan banting ya. Kalau kita mungkin masuk angin. Ini kondisi nyata. Belum lagi kita lihat jalanan yang biasanya nih kalau di kota-kota besar, saya nggak tahu nih teman-teman tinggalnya ada yang di kota-kota besar kah gitu, terutama untuk di Jabodetabek. Biasanya di Jabodetabek ini di semester kedua eh, Juli, Agustus sampai dengan Desember itu mulai banyak proyek pembangunan jalan. Biasanya jalanan yang benar yang udah rusak, padahal rusaknya cuma berapa senti gitu. Tapi dihancurin lagi, dibongkar lagi berapa meter, terus dibangun lagi, dirapihin lagi. Dan itu bikin macetnya luar biasa. Itu biasanya terjadi di semester 2 tuh, terutama di triwulan 4, Oktober, November, Desember. Tujuannya sebenarnya buat ngabisin anggaran, tapi ya kurang kerjaan seperti itu. Harusnya bisa dialokasikan ke yang lain. Next, hukum di Indonesia bisa dibeli, dan hukum memihak kepada yang punya. Katanya hukum harus adil, tapi nyatanya hukum tidak adil-adil amat gitu ya. Ini kondisi nyata di Indonesia, teman-teman. Belum lagi kita bicara di internasional. Aku nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak CPI. CPI ini Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi, yang mana ini penelitiannya dilakukan oleh Transparansi Internasional. Ini organisasi dunia, tapi ada perwakilannya juga di Indonesia dan di negara-negara lain yang menjadi subjek penelitiannya. Ada 180 negara, jadi setiap tahun ini TI atau Transparansi Internasional ini melakukan penelitian atau survei ke 180 negara tentang persepsi negara tersebut terhadap korupsi. Dan sebagaimana yang teman-teman lihat di layar, Indonesia di ASEAN ini setidaknya menduduki posisi kelima. Ini di ASEAN, teman-teman. Tapi di dunia, di antara 180 negara, Indonesia itu ada di ranking 99 dengan total nilai 37. Ya. Total nilai 37. Jadi kalau penilaian ini semakin besar nilainya, harusnya semakin bagus gitu ya. Jadi kalau 150, 180 itu nilai tertinggi dan satu nilai terendah gitu. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri kalau 37 itu nilainya seperti apa. Kalau di bangku sekolah itu kurang dari 50% gitu, bahkan nggak ada seperlimanya dari 180, 37. Ini ranking Indonesia di 180 negara, teman-teman. Dan semua itu terjadi karena adanya korupsi. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar korupsi-korupsi gitu ya di berbagai media, baik itu di medsos maupun di televisi atau berita-berita online. Tapi mungkin jika ditanya satu-satu, korupsi apa sih gitu? Mungkin akan sedikit banget yang tahu definisi dari korupsi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan setidaknya di waktu yang singkat ini apa sih itu korupsi gitu ya. Secara bahasa, korupsi ini berasal dari kata corruptio.
Ini turunan katanya nanti ke bahasa Inggris, karena asal katanya dari bahasa Latin sebenarnya, tapi turunannya nanti ke bahasa Inggris, itu corruption. Artinya kurang lebih adalah busuk gitu ya. Jadi sederhananya korupsi adalah segala sesuatu tindakan yang mengandung unsur kebusukan gitu ya. Mengambil hak orang lain, menggunakan kekuasaan untuk menekan orang lain dan lain sebagainya. Itu istilahnya dari korup atau korupsi. Nah, orang yang melakukannya baru disebut koruptor gitu ya. Kalau teman-teman lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia tinggal diklik Google aja ya. Nggak perlu kayak zaman saya dulu sekolah, buat beli kamus tuh tebel-tebel segini ya, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia tebel-tebel. Sekarang cukup dengan gadgetnya masing-masing bisa diklik di kbbi.web.id, definisi korupsi apa sih gitu ya. Nah, ini di apa namanya disampaikan di KBBI bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, tidak hanya uang negara, perusahaan ataupun swasta dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain. Jadi penyalahgunaan wewenang dan uang ini untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya atau orang lain. Ini definisi dari korupsi. Dan korupsi ini merupakan extraordinary crime. Kenapa sih korupsi dibilang extraordinary crime? Karena setidaknya ada beberapa tanda dan ciri korupsi dibilang extraordinary crime. Yang pertama, korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Bahkan korupsi bisa dilakukan oleh anak kecil. Misalkan saya punya 2 orang anak nih, disuruh sama mamanya untuk beli terigu harganya 7.000, tapi uangnya dikasih 10.000, yang 3.000-nya nggak dibalikin, malah dipakai buat jajan gitu ya. Itu korupsi namanya. Korupsi bisa dilakukan oleh anak kecil. Bahkan korupsi juga bisa dilakukan oleh tukang parkir. Teman-teman boleh ngacung nanti kalau ada yang punya pengalaman yang serupa. Pernah nggak parkir di Indomaret gitu atau di Alfamart, dikasih gocengan, terus di tukang parkirnya bilang, Pak, nggak ada kembaliannya, Pak. Dengan harapan gocengnya itu udah nggak usah diminta kembali, udah ikhlasin aja gitu. Jadi yang harusnya 2.000 bayar parkir, jadi kita bayar 5.000 karena nggak ada kembaliannya alasannya. Padahal mah ada gitu. Itu korupsi juga sama gitu ya. Jadi korupsi itu tidak harus dilakukan oleh pejabat dan kalangan-kalangan atas, tapi juga bisa dilakukan oleh kita, siapapun kita gitu ya, dengan latar belakang profesi apapun. Buat yang masih sekolah, mencontek juga salah satu bagian dari korupsi, terlambat juga salah satu bagian dari korupsi gitu ya. Jadi korupsi itu banyak jenisnya, tidak harus kerugian uang negara saja. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Terus yang kedua, random target dan random victim gitu ya. Jadi target dan korbannya ini siapapun bisa bisa menjadi target dan menjadi korban. Kalau misalkan kejahatan lain, biasanya pelaku bukan sebagai korban, pelaku ya pelaku. Ada pelaku, ada korban. Tapi di kejahatan korupsi, pelaku sekaligus bisa menjadi korban. Contoh misalkan, seorang kepala sekolah melakukan korupsi pembangunan toilet sekolah gitu ya. Si kepala sekolahnya juga pakai toilet itu. Nah, ketika dia lagi make, karena uang pembangunannya dikorupsi, kualitasnya jadi nggak bagus, akhirnya gentengnya roboh. Dan di bawahnya ada si kepala sekolah itu. Nah, dia kena juga kan gitu ya. Jadi itu pelaku juga bisa sebagai korban. Terus yang selanjutnya, kerugiannya biasanya besar dan meluas. Kalau kita ambil contoh tadi, korupsi pembangunan toilet sekolah misalkan, ketika uh, korbannya itu sampai meninggal dunia karena kejatuhan genteng atau atap dari toilet yang rapuh karena dikorupsi, berapa kerugian meninggal dunia? Bisa dihitung tidak? Kerugian satu nyawa itu berapa gitu. Padahal korupsinya mungkin hanya 50 juta atau 80 juta. Tapi efek yang ditimbulkannya itu luar biasa. Istilahnya snowball effect atau domino effect. Jadi makin lama dia makin besar gitu ya, kayak bola salju. Terus selanjutnya terorganisir atau oleh organisasi.
Dan biasanya ini kalau koruptor yang kalangan atas ini lintas negara nyimpen uangnya di negara-negara yang punya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilahnya tax haven gitu ya, negara-negara yang bebas pajak. Di situ ada negara-negara yang nggak pernah menjadi sorotan, di situ tempat orang-orang atau koruptor-koruptor itu menyimpan asetnya. Nah, bicara tentang korupsi sendiri di undang-undang, teman-teman, di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang 20 2001, bicara tentang korupsi ini tidak hanya bicara tentang kerugian negara saja. Kerugian negara hanya ada di 2 pasal, sedangkan sisanya adalah lebih kepada mengarah perbuatan. Yang pertama ada suap menyuap. Terus setelah suap menyuap ada penggelapan dalam jabatan. Ada juga pemerasan, ada juga perbuatan curang, dan ada juga konflik kepentingan dalam pengadaan. Terus yang ketujuh gratifikasi. Nah, selain ini sebenarnya masih ada satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi itu adalah uh, yang tidak berkaitan dengan 7 hal ini, tapi berkaitan dengan korupsi gitu ya. Jadi contoh kayak misalkan turut serta membantu koruptor, terus tidak menyerahkan data ketika diminta oleh penyidik yang sedang melakukan penanganan perkara korupsi, itu bisa dikenakan pidana turut serta juga. Ini saya jelasinnya agak cepat ya, karena di Rondon itu cuma 20 menit waktu saya. Nah, pertanyaan besarnya adalah, ingin nggak sih kita semua, terutama yang hadir di Zoom meeting ini, ingin nggak sih Indonesia ini menjadi adil, makmur, dan sejahtera? Ingin nggak teman-teman semua? Oke, Rahma dari Aceh, terima kasih. Ingin, Riris, Pengen banget. banget. Pertanyaannya, bagaimana caranya ketika ingin Indonesia ini menjadi adil, makmur, sejahtera gitu? Sedangkan kondisi Indonesia ini ya sekarang seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan Presiden memberikan abolisi dan amnesti kepada 2 terpidana korupsi. Amnesti untuk Sekjen PDIP dan abolisi untuk Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Ini mengagetkan masyarakat. Nanti kita bisa diskusi di sesi diskusi ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang bisa sharing atau tanya. Jadi nanti kita ada feedbacknya. Nah, pertanyaannya adalah kondisi kita udah seperti ini sekarang. Terus siapa yang bisa kita harapkan ketika kalangan atas, ketika pemerintah sepertinya udah tidak bisa kita harapkan gitu. Bahkan sebagian besar orang mengunderestimatekan aparat penegak hukum, baik itu KPK, polisi, kejaksaan. Dipikirnya aparat penegak hukum ya sama aja. Hukum tajam ke bawah tapi ke atasnya tumpul. Hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil, tapi untuk masyarakat besar, kalangan elit nggak berlaku. Itu kan persepsi-persepsi dan tanggapan mayoritas masyarakat sekarang ini gitu ya. Terus gimana dong caranya kalau kita ingin Indonesia ini adil, makmur, dan sejahtera? Caranya kita mulai dari diri sendiri dulu. Karena yang hadir di ruangan Zoom meeting ini, setidaknya 40 orang ini, yang saya tahu mungkin kalau saya nebak-nebak usianya mungkin masih sepantaran saya gitu ya, atau mungkin banyak yang di bawah saya. Teman-teman semua ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Nantinya yang sekarang itu menduduki posisi-posisi penting di negara ini akan digantikan oleh teman-teman semua. Jadi generasi penerus itu harus menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kita mulai dari diri sendiri kita dulu. Mulai dari hal yang kecil dan mulai dari saat ini gitu ya. Nggak antar-entar. Jadi mulai melakukan perubahan dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Perubahan untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, bicara tentang integritas, mungkin teman-teman sering dengar, tapi by definisi, mungkin kalau ditanya satu-satu, apa sih integritas gitu? Coba saya mau tanya dulu nih. Apa definisi integritas? Oh, masih muda-muda umurnya 19, 22 gitu ya. Ini adik-adik saya nih. Ada yang lebih senior dari saya nggak? Saya tahun ini 35.
Coba teman-teman bisa dijawab apa definisi integritas, monggo. Saya, Ya, dengan siapa? Rahma ya. ya, Oke, monggo Rahma. menurut saya integritas itu berarti memiliki prinsip yang kuat, jujur, dan konsisten dalam tindakan dan perkataan. Oke, terima kasih Rahma responnya. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, Ada Kak, Kak. silakan. Mau Aceh, ini banyak yang dari Aceh ya? Eh, Jawaban saya sama juga seperti Idami dulu, cuma ada tambahan yaitu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Oke, siap. Terima kasih. Makasih, Mas Husni. Ya, Septian, monggo. Septian tadi raise hand, monggo. tentang integritasnya Kak ya. Ya, integritas menurut Septian apa? Saya sambil minum ya. Kalau baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Izin menjawab. Kalau menurut saya itu integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yaitu di mana kita itu konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dan prinsip juga yang kita yakini. Jadi memang sifat ini itu memang harus ada dari pribadi yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Karena kita ini kan di Indonesia ini kan bermacam-macam suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu penting kita untuk bisa mendalami apa itu arti sebuah integritas seperti itu, Kak. Baik, makasih Septian. Ini kayaknya udah pernah ngikutin kelas anti korupsi nih. Karena definisi integritas yang tadi Septian sampaikan itu integritas sesuai dengan ada namanya kamus kompetensi perilaku yang dimiliki KPK. Jadi by definisi sendiri, integritas itu adalah kesamaan antara kata dan perbuatan. Jadi sejalannya, selarasnya apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Itu sederhananya integritas, teman-teman. Tapi buat saya, dan selalu saya sampaikan di setiap kelas saya memberikan kelas materi anti korupsi, baik itu di komunitas maupun saya sempat mengajar di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, atau yang sekarang berubah nama jadi PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara, itu ada mata kuliah sendiri tentang pendidikan anti korupsi di STAN. Dan setiap saya ngajar, dimanapun saya memberikan materi, saya selalu menyampaikan bahwa definisi integritas itu tidak hanya sekedar kesamaan antara kata dan perbuatan. Tapi integritas itu apa sih? Integritas itu dasarnya adalah ini, hati teman-teman. Dasarnya adalah hati. Ibarat segitiga, integritas ini yang menjadi pondasinya adalah hati. Ini saya tulis hati, terus ada tulisan Allah karena saya beragama Islam ya. Nanti apapun agamanya teman-teman, suara hati itu adalah suara Tuhan gitu dengan nama yang apapun yang teman-teman sebut di masing-masing agamanya. Tapi Tuhan menginstal hati di antara setiap manusia ini sama. Gak peduli latar belakang agamanya, gak peduli latar belakang bangsanya, budayanya, atau jenis kelaminnya. Semua diinstal sama perangkatnya, hati gitu ya. Dan hati ini adalah salah satu tools yang bisa manusia gunakan untuk berbicara dengan sejatinya manusia atau berbicara dengan Tuhan gitu ya. Jadi panduan dari integritas adalah hati. Setelah dari hati dikeluarkan oleh mulut ke dalam ucapan dan dilaksanakan oleh badan ke dalam perbuatan. Jadi definisi integritas nih mulai sekarang dan ke depan ketika teman-teman ditanya tentang integritas, apa sih integritas? Integritas adalah kesamaan antara hati, kata, dan perbuatan gitu ya. Ketika integritas itu hanya antara kata dan perbuatan saja, kadang apa yang keluar dari mulut kita itu nggak sejalan dengan hati kita gitu. Jadi acuannya hati. Dikit banget orang yang mau mendengarkan hatinya dan mau melaksanakan apa yang hatinya bilang gitu. Jadi makanya kita harus pinter-pinter berkomunikasi dengan hati dan menjaga menjaga hati gitu ya. Oke, next. Terakhir untuk sebagai actionnya, ini nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya teman-teman.
Bagaimana tadi yang disampaikan di awal, saya merupakan founder dari Raharjo Institute, di mana di tahun 2024 Raharjo Institute ini membuat suatu program. Program ini gratis dan alhamdulillah dari berdiri 2020 sampai sekarang seluruh kelas yang diadakan oleh Raharjo Institute ini gratis, termasuk program ini. Ini di tahun 2025 akan dibuka pemilihan duta literasi anti korupsi angkatan kedua gitu ya, angkatan kemandirian namanya. Istilahnya disingkat kerennya drakor. Jadi drakor angkatan kedua ini akan dibuka bagi teman-teman yang ingin bergerak, yang ingin tidak hanya sekedar teori saja, tidak hanya sekedar formalitas saja untuk mendapatkan sertifikat gitu ya, hadir di pertemuan ini, ya udah cuma omon-omon aja istilahnya gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mau bergerak, silahkan bergabung nanti ke pemilihan duta literasi anti korupsi. Ini gratis semuanya teman-teman. Tapi ada proses seleksi dan syarat pendaftarannya. Mungkin kalau di komunitas lain ada apa namanya ada buat biaya administrasi untuk beli selempang, untuk ngirim sertifikat dan lain sebagainya. Di Duta Literasi Anti Korupsi ini gratis teman-teman, semuanya dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti terpilih dan benefit-benefitnya ini diberikan kepada pemenang terpilih. Tapi syaratnya yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan membuat program, tidak hanya membuat program tentang literasi anti korupsi saja, tapi juga menjalankannya dan melakukannya. Serta nanti di akhir diwajibkan untuk membuat laporan. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, monggo silahkan. Dan kebetulan di Zoom meeting ini Kak Fahmi adalah duta terpilih dari pria. Jadi setiap tahunnya nanti ada 2 duta terpilih, duta wanita dan duta pria. Kak Fahmi ini adalah duta pria dari Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan ke-1, Angkatan Kejujuran di tahun 2024. Dan saat ini di 2025 kita lagi melakukan pemilihan. Insya Allah nanti buka di bulan September. Dan Ketua Raharjo Institute di 2024-2025 juga hadir di Zoom meeting ini ada Mbak Cindy ya. Jadi kita waktu itu membuat program bersama-sama Mbak Cindy untuk pemilihan Duta Literasi Anti Korupsi dan sekarang udah angkatan kedua. Jadi monggo silakan teman-teman yang mau daftar, yuk kita gerak bersama, kita action bersama. Mungkin itu Kak Moderator sedikit dari saya. Selanjutnya kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Suci atas materi yang keren banget malam ini. Bahas anti korupsi itu ternyata nggak harus berat ya teman-teman. Jadi lebih relate dan ngena banget. Apalagi buat kita anak muda. Semoga setelah ini kita semua makin sadar pentingnya jujur. Nggak cuma soal uang, tapi juga dengan hal-hal kecil sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya, raise hand atau ketik pertanyaannya di chat ya teman-teman. Kami akan pilih 3 penanya. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk ngobrol langsung sama Kak Helmi dan Kak Suci. Monggo kalau ada pertanyaan kayaknya enakan langsung raise hand aja deh biar bisa langsung nanya gitu ya, bisa langsung ngobrol. Buat tadi yang nanya kapan pendaftaran Duta Literasi Anti Korupsi itu sekitar bulan Agustus. Linknya sudah saya kirimkan di chat ya. Ini ada pertanyaan dari Sela. Maksudnya gimana ya? Bisa open mic nggak? Sela monggo open mic.
Atas nama Sela masih ada nggak di ruangan ini? Itu tadi ada chat, cuma kurang jelas pertanyaannya. Bisa open mic. Maaf Kak, sepertinya Kak Selanya barusan keluar. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Yang lain aja monggo. Aziza Jambi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wijo atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana caranya kita menghapuskan korupsi itu? Jikalau ada bendahara di kelas itu yang korupsi. Terima kasih. Baik, makasih Aziza. Ini Aziza SMA ya atau SMP? Izin menjawab, udah kuliah, tapi kejadiannya di SMA. Oh, kejadian di SMA. Sekarang sudah kuliah. Eh, bagaimana ketika ada bendahara kelas yang korupsi? Yang pertama, ketua kelasnya harus tegas ya. Kebetulan saya di SMA itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketua kelas, dan di kelas 3, kelas 2 itu BPH OSIS, Badan Pengurus Harian OSIS, di Sekretaris Jenderal OSIS di SMA 52 Jakarta. Jadi pimpinan di sini, pimpinan yang ada di lingkungan situ ya, dalam hal ini ketua kelasnya harus tegas. Ketika memang dia menemukan adanya korupsi dilakukan oleh bendahara kelas, ya ketua kelas harus berperan di sini. Gitu. Itu fungsi dari pimpinan. Jangan sampai nanti ketua kelasnya ikutan juga, karena itu bendaharanya ternyata dibagi dua lagi sama ketua kelasnya hasil korupsinya gitu kan. Bisa aja gitu kan. Yang terjadi di luaran sana kan seperti itu, bendahara proyeknya bermain, ternyata sampai pimpinan proyeknya, bahkan kepala dinasnya, bahkan bupati wali kotanya juga bermain gitu kan. Itu yang terjadi di apa namanya di luaran sana seperti itu. Dan mulainya dari mana ya? Mulainya tadi dari pertanyaan Azizah tadi, korupsi di sekolah gitu, korupsi uang kas itu korupsi-korupsi yang kecil-kecilan gitu. Ketua kelasnya harus berperan. Ketika ketua kelasnya nggak bisa mengambil peran di situ, ya laporkan kepada wali kelas. Kan jenjangnya kan ketua kelas, wali kelas, baru pembina kesiswaan, baru wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang terakhir kepala sekolah gitu. Tentunya masalah itu sih harusnya bisa diselesaikan di tingkat pembina pembina kelas aja gitu ya. Nanti ujungnya masuk ruang BP. Gitu sih kalau level sekolah sih. Mungkin itu Aziza jawabannya. Oke, terima kasih Kak. Kasih. Tadi ada yang resen juga siapa ya? Tadi ada yang resen siapa ya? Mungkin saya aja ya Kak bertanya terakhir. Monggo, Kak Elvi. Baik, sebelumnya izin bertanya ya Kak. Em, Kan dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kadang jujur itu bisa terasa berat. Nah, apa pesan kakak untuk anak muda, khususnya yang ada di dalam Zoom ini, yang ingin hidup berintegritas tapi sedang berada di situasi sulit atau dilema moral? Oke, baik. Makasih pertanyaannya keren gitu. Orang bilang katanya jujur tuh ada batasnya atau jujur itu sesuai dengan kepentingannya gitu ya. Tapi buat saya nggak seperti itu. Ketika dikatakan jujur itu memang penuh resiko, benar. Kadang ada kala ketika kita bilang jujur, orang orang lain harus sakit hati mendengar kejujuran kita. Ada kala ketika kita ngomong jujur, kita harus merasakan serangan dari berbagai pihak. Kita harus menerima konsekuensi berat apapun itu. Jadi
Ya buat saya istiqomah aja, karena kejujuran ini yang paling dicari, yang paling berharga gitu ya. Yang kita bisa jual di kita perbedaan dengan orang lain ya mungkin di kejujurannya gitu. Orang lain bisa belajar ilmu macam-macam kayak ini yang tadi disampaikan oleh Kak Fahmi, AI gitu ya. Itu bisa dipelajari gitu. Terus orang lain bisa belajar bahasa Inggris, to be speaking English well gitu ya. Itu bisa dipelajari. Orang lain bisa belajar apa lagi, bangun gedung-gedung bertingkat segala macam bisa dipelajari. Tapi bicara tentang kejujuran, itu nggak bisa dipelajari dan nggak bisa diturunkan bahkan dari orang tua ke anak gitu. Banyak sekali kasus kita lihat orang tuanya ustadz, orang tuanya kiai, tapi anaknya berandalan, anaknya mabok-mabokan, anaknya narkoba gitu. Ya itulah kejujuran gitu. Itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dipelajari. Itu bisa dimulai dari kita sendiri yang mau gitu, kita sendiri yang memulai dengan apapun konsekuensinya. Dan konsekuensi itu memang ada di setiap perbuatan, baik yang jujur maupun nggak jujur juga ada konsekuensinya. Ketika kejujuran dan ketidakjujuran semuanya punya konsekuensi yang berbeda, ya untuk apa kita milih ketidakjujuran gitu? Tentunya kita milih yang jujur. Mungkin kalau misalkan mau lihat apa sih konsekuensi dari kita jujur gitu dan kita memerangi korupsi, mungkin banyak banget cerita-cerita berdasarkan pengalaman. Kebetulan tadi sudah dibacakan oleh Elvi juga ya sebagai moderator. Saya saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebetulan dari 2009 sampai dengan 2021 itu lama di bagian pengawal tahanan dan rumah tahanan KPK. Itu banyak sekali cerita-cerita yang kita membuat kita bahkan terancam baik nyawa maupun keluarga dan lain sebagainya untuk mempertahankan tugas yang dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Tidak hanya cerita-cerita di teror segala terus diancam, dibunuh segala macam itu tidak hanya di TV-TV saja, tapi memang itu nyata terjadi gitu bagi aparat penegak hukum dan itu saya alami sendiri. Mungkin kalau misalkan nanti mau sharing cerita lebih lanjut bisa japri aja karena kepanjangan nanti. Oke, ini ada pertanyaan dari Husni Mubarok dari Aceh. Bagaimana peran coding dan teknologi informasi dapat secara konkret membantu pencegahan atau pemberantasan korupsi di Indonesia? Ini sangat membantu ya teman-teman. Ke depan ahli-ahli IT ini dibutuhkan untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di KPK sendiri, teman-teman, ada namanya Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Kedeputian ini setingkat eselon 1 ya. Jadi di bawah pimpinan tertinggi, kalau di kementerian lembaga itu menteri, gitu ya. Tapi kalau di KPK namanya pimpinan KPK. Di bawahnya itu ada Kedeputian, Deputi Informasi dan Data namanya. Nah, di Deputi Informasi dan Data, ini memiliki direktorat-direktorat. Ada namanya Direktorat DNA, Deteksi dan Analisis Korupsi. Terus ada Direktorat Monitoring, ada Direktorat Intercept, yang mereka itu mayoritas tugasnya berkaitan dengan IT, AI, coding, intercept, dan lain sebagainya gitu. Dan itu sangat berperan. Mayoritas KPK bisa menang dalam persidangan itu menggunakan data-data digital, baik itu rekaman hasil penyadapan WhatsApp, telepon, surat menyurat dan lain sebagainya, maupun tracing titik gitu ya. Jadi ketika kami akan melakukan operasi tangkap tangan, itu kita tracing titik melalui titik terkini, istilahnya apa ya, GPS ya kalau nggak salah. Saya nggak begitu ahli dalam IT gitu ya. Kalau nggak salah istilahnya GPS, dan di GPS-nya itu kita tahu titik koordinatnya di mana si calon yang akan kita tangkap itu, dan itu semua berbasis digital. Jadi
kita semua memegang alat khusus. Dan itu tadi hubungannya sangat penting sekali. Bahkan ke depan harusnya eh, bisa lebih sangat berguna lagi gitu ya. Terlebih dengan adanya PPATK, pusat PPATK, pusat penelitian transaksi keuangan. Jadi data-data intelijen keuangan itu bisa diambil sama PPATK dan bisa dijadikan bukti untuk dilanjutkan ke dalam proses penanganan pidananya oleh KPK. Mungkin itu jawabannya. Oh ya, izin menambahin juga ya Mas Arya bahwasanya Ya, uh, coding sama teknologi informasi itu bisa bantu cegah korupsi itu dengan cara bikin proses itu lebih terbuka teman-teman dengan adanya sistem digital. Nah saat ini juga kan ada ya teknologi yang dipakai buat pelaporan online kalau ada dugaan korupsi. Kalau nggak salah itu lapor.go.id ya Mas Arya. ya Nah betul. itu jadi masyarakat bisa buat pelaporan online kalau misalnya ada dugaan korupsi di situ, sehingga masyarakat juga jadi mudah buat lapor tanpa takut juga. Nah, di sistemnya itu juga bisa langsung rekam, ngumpulin bukti juga, bahkan ngasih peringatan dini kalau misalnya ada kejanggalan juga. Pada intinya sih, teknologi itu bisa bikin proses pemerintahan, terutama dalam pencegahan korupsi, bisa lebih transparan dan cepat juga. Kurang lebih seperti itu tambahannya. Betul, makasih Mas Fahmi tambahannya. Iya, itu lebih lengkap ya, karena Mas Fahmi emang ahli di bidang IT. Jadi memang saya baru teringat tadi ketika Mas Fahmi bilang, salah satu program pemberantasan korupsi itu adalah pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan gitu ya. Nah, AI ini bisa digunakan di ketiga-tiganya. Bisa di bidang pendidikan, di bidang pendidikan dengan apa? Dengan membuat fasilitas-fasilitas e-learning terkait dengan anti korupsi. Saat ini KPK juga sudah punya. Nanti teman-teman bisa buka di aclc.kpk.go.id atau e-learning.kpk.go.id. Terus yang kedua bidang pencegahan. Bidang pencegahan dengan apa? Ya tadi yang seperti Mas Fahmi bilang gitu ya. Sebagai salah satu bentuk perbaikan sistem untuk meminimalisir bertemunya antara pengguna pelayanan publik masyarakat gitu ya dengan pelayan publik pegawai-pegawai pemerintah di instansi apapun, tidak hanya di KPK, kepolisian, kejaksaan, sependek-pendeknya kayak misalkan di kelurahan atau kecamatan gitu. Saya tinggal di Bekasi nih, nggak tahu teman-teman ada yang udah di Bekasi belum. Ketika saya pindah dari Jakarta ke Bekasi, itu saya nggak perlu ketemu sama pegawai kecamatan atau kelurahannya. Cukup dengan membuka website, daftar di website, terus download KK dan KTP-nya pun di website. Jadi download kakaknya sekarang kan tinggal download di website, tinggal di print, terus untuk KTP-nya di website itu kita ngambil tanda terimanya, kita datang tinggal ambil. Nggak perlu bayar, gratis gitu ya. Dan itu yang Kak Fahmi bilang tadi, ini sangat berguna banget untuk pencegahan korupsi. Dan yang ketiga penindakan. Penindakan tadi yang saya sampaikan, tidak hanya di KPK, tapi juga di aparat penegak hukum lain, baik kejaksaan, kepolisian, itu juga menggunakan teknologi informasi atau sekarang lebih canggihnya AI gitu ya untuk melakukan proses penindakan korupsi maupun tindak pidana lainnya. Mungkin itu tambahan detailnya. Ada lagi, Elvi? Mungkin cukup ya, Kak ya. Di chat kayaknya masih ada satu ya. Unek-unek ada. Bentar. Kalisa Bogor, saya ingin bertanya, menurut Pak Suci, apakah peran KPK sudah cukup memuaskan dalam menjalani dan regulasi terhadap para koruptor, dan menurut Pak Suci, hukuman apa yang layak atau adil untuk para koruptor? Jadi koruptor juga banyak tingkatannya ya sebenarnya teman-teman. Ada yang dia melakukan korupsi itu karena korban. Korban dari misalkan sistem yang bekerja di lingkungannya ya seperti itu. Contoh tadi sederhananya yang ditanyakan sama siapa tadi, Aziza gitu ya. Bendahara kelas melakukan korupsi.
Tapi sebenarnya bendaharanya itu bukan aktor intelektual dari pelaku korupsi. Dia cuma orang yang melakukan korupsi, sedangkan yang inisiasinya adalah si ketua kelasnya atau bahkan wali kelasnya gitu. Wali kelasnya memerintahkan untuk bendaharanya udah disisihin berapa buat kepentingan ketua kelas dan kepentingan wali kelas. Itu sederhananya kalau yang tadi Aziza bilang. Tapi kalau di skala besarnya tadi ada bendahara proyek. Jadi bendahara proyek itu cuma aktor apa ya istilahnya pelaku lapangan lah, aktor lapangan aja. Inisiatornya itu ada pimpinan proyeknya, ada kepala dinasnya, ada bupati wali kotanya, dan tentunya hukuman terhadap mereka beda-beda sesuai dengan perbuatannya gitu ya. Karena pelaku kejahatan itu dihukum berdasarkan kalau di ilmu hukum, saya nggak tahu nih ada yang kuliah ngambil ilmu hukum nggak? Ada namanya mens rea gitu ya. Jadi pelaku kejahatan dihukum berdasarkan mens rea-nya gitu. Ada nggak niat jahat dia melakukan tindakan itu? Kalau misalkan ada niat jahat, ya niat jahatnya itu yang telah dilaksanakan itu yang akan dihukum. Dan hukumannya juga tergantung dari kejahatannya. Tentunya beda tadi antara bendahara dengan ketua kelas dengan wali kelasnya, hukumannya itu tentu beda-beda gitu ya. Mungkin itu jawabannya terakhir. Baik, teman-teman, mungkin cukup ya. Cukup, Kak. Baik, terima kasih banyak buat yang udah nanya dan juga Kak Suci atas jawabannya. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Fahmi untuk sesi dokumentasi. Sebelumnya saya izin ambil alih. Buat teman-teman boleh on cam terlebih dahulu atau resen nggak apa-apa biar muncul di layar tampilan muka teman-teman. Seperti oke. Yang lain bisa resen juga nggak apa-apa. Izin off cam. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada lagi. Tunggu 1 menit kali biar bisa pada nyala Iya, baik. kamera. Ada yang belum pakai jilbab mungkin ya kan. Oke, kita tunggu 2 menit ya teman-teman dari sekarang. Oke. Guna-guna makan di sini ngapain di tempat tidur di tengah-tengah gitu? Oke, kalau cukup hitungannya ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Oh ya, tapi sebelum itu, eh, izin meminta testimoni kepada peserta yang ingin memberikan kesan-pesannya mengikuti acara ini boleh langsung on mic aja, dipersilakan. Mau, Kak. Oke, halo. Oke, boleh nih kepada Kak Septian yang ingin memberikan testimoni kesan-pesannya mengikuti acara ini ataupun ada pesannya terkait dari Kode PRG dan anti korupsi dipersilakan nih Kak. Oke, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan kesan dan pesan tentang kegiatan agenda hari ini yang sangat-sangat
bermanfaat untuk kita semuanya. Yang dimana di sini saya memiliki kesan yang dimana Code ORG ini adalah salah satu situs ya yang sangat bermanfaat menurut saya karena di sana itu terdapat banyak sekali macam-macam fitur yang bisa kita gunakan seperti contohnya saya pribadi sebagai calon guru itu juga bisa nih menggunakan link ini gitu karena di link tersebut itu kita bisa membuat sebuah game yang dimana game ini tuh bisa dipakai untuk anak-anak ketika proses pembelajaran yang dimana proses pembelajaran itu supaya tidak membosankan. Nah, dengan adanya Core OEG ini saya mengenal situs dan link ini membuat saya itu wah jadi kepengen gitu buat menggunakan link tersebut dan juga bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya mungkin supaya eh, apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan kepada murid-murid. Mungkin seperti itu. Kalau untuk pesannya adalah terkait tentang anti korupsi nih, yang dimana kita ini semoga bisa menjadi pelopor yang dimana kita ini bisa mencegah yang apa itu korupsi. Jadi kita bisa mendalami apa itu arti sebuah integritas yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Kak Suci ya, yang dimana sangat luar biasa gitu. Artinya integritas adalah salah satu kesamaan antara hati, kata, dan perbuatan. Jadi kita memang harus harus dan sangat penting gitu mendalami arti sebuah integritas. Jadi kesan dan pesan ini memang diperuntukkan untuk semuanya supaya kita bisa berubah secara sama-sama gitu, Kak. Mungkin cukup dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Septian. Nah, buat teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin memberikan kesan pesannya? Kak Aziza atau Kak Rahma ini resen ingin memberikan kesan pesan atau resen yang dokumentasi nih? Bisa Kak. Mau kasih kesan dan pesan. Oh, boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. kesempatannya kepada Kak Fahmi dan s- teman-teman semuanya. Pesan dan kesan saya mengikuti pada malam hari ini. Pertama, saya kira coding itu sangat menegangkan. Ternyata bisa sehevan itu. Terima kasih kepada Kak Fahmi yang telah mengenalkan web tersebut kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada Kak Bejo yang telah memberikan materi sangat luar biasa, memberitahukan kepada generasi mendatang agar tidak mendapatkan peringkat ke-99 nantinya untuk generasi mendatang. Dah, itu aja. Terima kasih kepada Kak Fahmi dan Kak Bejos. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Amin. kembali Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kesan pesannya. Barangkali teman-teman yang ingin memberikan kesan pesannya melalui kolom chat bisa ya, ketikin di kolom chat. Untuk itu saya kembalikan ke Kak Elvi. Baik, Kak Helmi, terima kasih. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah stay dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi bekal buat langkah ke depan. Sebelum keluar Zoom, ingat ya teman-teman, isi absensi dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Keep learning, keep growing, and stay honest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya Master Suci udah meninggalkan room ya? Belum, masih. Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak ya Master ya sudah berkenan hadir juga membersamai di acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf Master kalau misalnya terdapat kesalahan. Nanti untuk sertifikatnya kita kirim di chat Master ya. Siap, makasih. Iya, iya terima kasih banyak Master. Selamat Ya, melanjutkan kegiatannya kembali Master. kasih semuanya. Kak, nggak ada kehadiran, Kak. Sama-sama. Oke, kalau iya, kalau untuk link presensi bentar ya teman-teman bakal ditampilin. Kalau Master, izin Master jika Master ada kegiatan kembali dipersilakan Master. Terima kasih banyak Master.